Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini kita ke informasi selanjutnya. Yakini kerap mengamuk dan melukai warga. Kakak beradik di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditempatkan di kandang kambing. Kedua kakak beradik ini mengalami gangguan jiwa usai pulang dari bekerja sebagai buruh migran. Melihat ini, polisi dan TNI langsung mengevakuasi kakak beradik ini ke rumah sakit jiwa yang berada di Bogor. Kakak beradik bernama HA 36 tahun dan SAM 32 tahun ini dikurung di kandang kambing di kediamannya di Kampung Bendungan, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Keduanya dikurung oleh pihak keluarga karena diduga mengalami gangguan jiwa dan kerap mengamuk hingga membahayakan jiwa orang lain serta dirinya sendiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Keluarga tidak bisa berbuat banyak selain menempatkan mereka di tempat yang tidak layak. Kedua orang tua mereka yang sudah tua harus mengantar makanan dan minuman. Tempat yang berbau dan atap bocor menjadi tempat kakak beradik ini berdiam diri. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 5 tahun. Gara-garanya dia tuh di Malaysia nabrak sapi. Terus Itu yang kedua, yang satu lagi saya nggak tahu lah misal itu ya. Masalah datang dari sana, dari Malaysia itu memang udah kayak gitu, tapi nggak parah gitu. Itu cuman 2 bulan lah, langsung dia ini dikurung sama saya. Aparat kepolisian pun mencatat bahwa kakak beradik ini pernah melakukan penganiayaan hingga memakan korban di sekitar kampungnya. Pada saat saya menjabat sebagai Kapolsek selama 2 bulan, sudah ada beberapa kali kejadian yang dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa dan itu mengakibatkan korban ada yang meninggal dunia, ada yang luka dan juga merusak atau meresahkan warga masyarakat. Melihat kondisi kakak beradik ini ditempatkan keluarga di kandang kambing, Kepolisian Lengkong, Dinsos dan aparat terkait di Kecamatan Lengkong dan Pabuaran akhirnya mengevakuasi kakak beradik ini untuk penanganan medis di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi yang berada di Bogor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Ya, kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Ibtu Bayu Sunarti selaku Kapolsek Lengkong. Halo, selamat siang Ibu Bayu. Selamat siang Bu Bayu. Baik, selamat siang Ibu Bayu. Ibu sepertinya ini belum di nonaktifkan mic-nya. Minta tolong Bu di unmute. Baik, halo Bu Bayu. Selamat siang Bu Bayu. Oke, baik, sudah terdengar Bu Bayu. Siang, Ibu, baik, selamat siang Ibu. Bu, mungkin langsung saja ya Bu, kami ingin dengar cerita dari pihak kepolisian. Bagaimana kemudian kakak beradik ini kemudian bisa dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, Bu? Jadi untuk kronologisnya pada saat 1 minggu sebelum kita mengevakuasi, bahwa kami dari pihak Polsek Lengkong menerima ada aduan bahwa ada 2 orang kakak beradik yang ditempatkan di tempat yang tidak layak. Dan pada hari Senin kemarin saya bersama dengan Forkopimjam setempat, dengan Kades, dengan Pak Camat dari pihak Puskesmas, juga dari pihak Koramil, sama-sama meninjau keadaan 2 orang tersebut. Dan pada saat kita datang ke lokasi memang benar-benar mereka ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya ditempatkan untuk manusia gitu, Mbak. Kemudian Bu, apa benar ini keduanya pernah menganiaya hingga korban meninggal dunia, Bu?
Bukan Mbak, jadi gini, melihat kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lengkong bahwa memang sudah pernah tidak ada perkara atau kasus yang terjadi. Yang pertama itu korban sampai meninggal dunia. Kasus yang kedua dilakukan juga oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa dengan korban luka ringan. Dan ketiga itu kemarin terakhir kejadian di Desa Bantarsari juga bahwa ada seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap dirinya sendiri, Mbak, gitu. Oke, baik. Setelah kemudian kakak beradik ini dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit jiwa, analisa dari pihak rumah sakit mengenai kondisi dari kakak beradik ini sebetulnya kenapa, Bu? Baik itu dari fisik dan juga psikologis dari kakak beradik ini. Jadi sebelum kita melakukan evakuasi ke rumah sakit jiwa, kami melakukan koordinasi ke Portobincang setempat dan juga dari pihak Dinsos ya Mbak ya, yang bertepatan di sini di perwakilan itu dari Yayasan Paramarta yang berada di Cibadak. Kami melakukan penelitian dan memang dari pihak Paramarta menyarankan untuk kedua kakak beradik ini untuk dibawa ke rumah sakit jiwa yang berada di Bogor guna untuk mendapatkan perawatan serta pengobatan selanjutnya. Baik, setelah 5 tahun dikurung, apakah wilayah Lengkong ini kemudian sudah kondusif saat ini, Bu? Alhamdulillah sudah kondusif, Mbak. Oke, baik. Lantas dengan peristiwa ini kan kakak beradik ini mengalami situasi yang sangat tidak manusiawi ya kalau kita lihat. Siapa yang kemudian bisa disalahkan begitu Bu oleh pihak kepolisian yang kemudian ini bisa bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami oleh kakak beradik ini, Bu Bayu? Ya maaf Pak, diulangi, disalahkan ya? Atau di apa? Iya, siapa yang harus bertanggung jawab Bu dengan pengurungan terhadap kakak beradik ini, Bu Bayu? Oh iya, kalau untuk yang bertanggung jawab semuanya ya Mbak ya, semua unsur, baik itu dari pihak kesehatan, dari pihak sosial, dari kepolisian, Koramil, dan dari desa ataupun kecamatan, kita semua bersama-sama memang menjadi tanggung jawab kita semua Mbak, selain daripada kedua orang tuanya maupun lingkungan masyarakat tinggal kedua kakak beradik tersebut. Apakah ada korban Bu sejauh Karena ini memang, akibat dari kakak beradik ini? Kalau korban yang sampai meninggal dunia tidak ada Mbak, cuman pada saat itu pernah kabur dan mengambil sesuatu barang di toko sebelah rumahnya. Oke, baik. Ini juga kan dikatakan bahwa kakak beradik ini mulai mengalami gangguan jiwa setelah kembali ya dari bekerja dari luar negeri ataupun menjadi buruh migran begitu. Lantas apakah juga sudah didalami oleh pihak dokter di rumah sakit jiwa apa yang sebetulnya terjadi terhadap kakak beradik ini dari sisi psikologis, Bu Bayu? Untuk sebab apakah kedua kakak beradik ini mengalami gangguan jiwanya, apakah karena akibat dari bekerja di luar negeri Mbak, khususnya di Malaysia, itu masih dalam pendalaman kami beserta dengan puskesmas tempat dan juga dari pihak desa. Baik, terima kasih Ibu Bayu atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas Ibu Bayu. Terima kasih Mbak Pena. Siang Mbak.